Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda selalu sehat, punya rezeki, dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Berjumpa lagi dengan channel Creepy Greeting, channel yang membahas tentang cerita mistis, horor, dan seram. Oke, dan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang pemuda lajang yang bernama Tono, di mana dia di sini berprofesi sebagai ojol atau tukang ojek online. Bersama saya Bang Yon, dan kita mulai ceritanya. Di sebuah perkampungan tenang dan damai, hiduplah seorang pemuda lajang bernama Martono, atau biasa disebut dengan Tono. Tono hidup sebatang kara di tempat kontrakan kecil dan kumuh. Tak luas, hanya berukuran 4 kali 5 meter saja. Setiap hari, Tono berprofesi sebagai ojol atau ojek online. Tono adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Tapi entah mengapa, hingga umurnya sudah menginjak 45 tahun, Tono belum juga mendapatkan pendamping hidup. Apakah dia jelek atau kurang menarik? Tentu saja tidak. Tono berperawakan tinggi putih semampai. Tapi entah mengapa, setiap wanita yang ingin dipinangnya selalu mundur atau menghilang begitu saja. Tak jarang, hidup dalam kesendirian membuat Tono merasa stres karena dia merasa hidupnya terombang-ambing tanpa tujuan yang jelas. Yang dia tahu hanya bekerja, makan, dan tidur. Itu saja. Orderan ojol Tono pun juga selalu ramai. Tapi dengan uang sebanyak itu, dia merasa hampa tanpa adanya seorang pendamping hidup. Ya, seorang istri. Dan suatu hari, ketika Tono dalam perjalanan pulang dari rutinitasnya, ketika dia melewati area persawahan yang gelap dan hanya Tono saja yang melintas waktu itu, Tono pun agak sedikit resah karena Tono sebenarnya adalah tipikal orang yang penakut. Dan dengan nyanyian yang suara pas-pasan itu, Tono berusaha mengusir rasa takut dalam benaknya. Tiba-tiba, ada seorang gadis muda menghadang dan menghentikan laju motornya. Tono pun kaget dan langsung injak rem sedalam-dalamnya. Tono pun melepas helmnya dan spontan mengeluarkan kata-kata kasar ke arah wanita tersebut. "Woi, dasar wanita gemblung, mau cari mati ya?" bentak Tono dengan nada tinggi. Dan seketika wanita itu pun tersenyum sambil menjawab dengan nada yang lemah lembut. "Maaf mas, maaf, saya hanya mau nyari tumpangan pulang." Tono pun melongo. Seketika, rasa kesal dan marah itu pun lenyap seketika. Bagaimana tidak? Siapa yang bisa marah kepada wanita yang sangat cantik dengan gaun dress berwarna putih, berambut panjang, dan berkulit putih bersih tanpa ada cacat sedikit pun itu? Waduh, gimana ya mbak? Saya udah mau pulang ini. Capek saya seharian narik terus. Mbaknya cari ojek lain aja ya, jawab Tono yang berusaha menolak permintaan wanita tersebut. "Nggak ada ojek lain mas selain mas yang lewat sini," jawab wanita itu sambil menatap ke arah Tono dengan melas. "Aduh, ya udah deh, iya, yuk naik," jawab Tono yang tak bisa menolak lagi. Karena jujur saja, Tono merasa ada sesuatu dalam hatinya. Perasaan kagum yang meledak-ledak dalam hatinya ketika bertemu gadis tersebut. Sepanjang perjalanan, mereka berdua bercerita banyak hal, bercanda bersama,
Dan sesekali kata-kata geni Tono terucap untuk merayu gadis itu. Dan akhirnya mereka berdua pun sampai di tempat tujuan, yaitu rumah gadis tersebut. Rumah lawas dengan lampu-lampu kuning senja. Tono pun bingung. Dalam hatinya bertanya-tanya, masa iya gadis secantik ini tinggal di gubuk tua seperti ini? Dan untuk menjawab keraguan dalam hatinya, Tono pun memberanikan diri untuk bertanya, "Mbak, bener rumahnya di sini?" Tanya Tono kepada gadis itu. "Iya mas, rumahku di sini." "Kenapa mas?" Jawab wanita itu sambil tersenyum ke arah Tono. "Hmm, enggak apa-apa. Ya aneh aja sih mbak. Masa wanita secantik mbak tinggal di sini?" Saut Tono sambil menggaruk-garuk kepalanya yang menahan malu. "Iya mas, aku tinggal di sini. Ini rumah peninggalan orang tuaku dulu. Sekarang mereka sudah meninggal. Jadi aku di sini sendirian." "Oh iya mas, berapa ongkos ojeknya?" Jawab wanita itu sambil merogoh tas yang dibawanya. "Gak usah mbak, gak usah. Buat mbaknya saya kasih gratis deh. Tapi kalau boleh saya minta nomornya mbak. Gimana?" Kata Tono. "Waduh, aku gak punya ya mas. Tapi kalau masnya mau main ke sini aja gak apa-apa. Main ke sini aja. Aku selalu ada di rumah kok." Jawab wanita itu dengan nada lembut. "Oh alah, gitu ya mbak. Ya udah deh, kapan-kapan tak main ke sini deh." Iya mbak, namanya siapa?" Tanya Tono. "Aku Dewi mas." Jawab wanita itu. "Oh mbak Dewi, aku Tono mbak." "Ya udah, aku pamit dulu ya mbak." Setelah obrolan tersebut, Tono pun berlalu pergi dengan wajah yang sangat gembira. Bahkan, sesampainya di rumah pun, Tono tak dapat memejamkan matanya. Ingin sekali malam itu cepat berlalu dan berganti dengan esok hari. Dan esok hari pun tiba. Tono memang sudah berniat untuk tidak ngojek dan ingin kembali ke rumah wanita itu untuk sekedar bertemu dengannya. Dengan baju kemeja abu-abu, celana jeans, dan sepatu kasual warna putih, Tono pun bergegas ke rumah wanita tersebut dengan harapan bisa segera bertemu dengannya. Sesampainya di rumah wanita itu, Tono heran. Rumah tersebut seperti tak berpenghuni, lapuk, berantakan. Bahkan gentengnya pun bolong di mana-mana. Sangat jauh berbeda ketika Tono mengantarnya malam itu. Sesekali Tono berusaha memanggil-manggil wanita itu, tapi sama sekali tak ada jawaban. Dengan rasa kecewa, Tono pun berlalu pergi meninggalkan rumah tersebut untuk kembali pulang. Tapi rasa ingin bertemu Tono pada wanita itu membuatnya menjadi sangat gelisah. Tidur tak bisa, makan pun tak enak. Akhirnya saat malam tiba, Tono pun memutuskan untuk kembali ke rumah wanita itu. Dan sesampainya di sana, Tono pun kaget karena wanita itu sudah menunggunya di kursi teras depan rumahnya. "Duh, Dewi, kamu ada di rumah toh? Tadi siang aku kesini kamu gak ada." Tanya Tono sambil memarkirkan motornya di pelataran rumah wanita itu. "Maaf mas, kalau siang aku memang gak ada di rumah mas." "Oh iya mas, silakan masuk." Jawab wanita itu sambil mempersilahkan Tono untuk masuk. Dan setelah masuk ke dalam rumah, Tono pun kaget. Rumah yang tadi siang lapuk, usang dan berantakan tiba-tiba menjadi rumah yang sangat rapi
dengan hiasan-hiasan dinding ala rumah kuno. Dan wanita itu pun menawarkan teh kepada Tono. "Ini mas tehnya, silakan diminum dulu." "Waduh, nggak usah repot-repot Wi. Kamu sendirian di rumah seperti ini. Apa nggak takut kamu Wi?" tanya Tono sambil menuangkan teh ke wadah cangkir yang disediakan. "Hehe, apa yang harus ditakutin sih mas? Lalu nggak ada apa-apa kok," jawab wanita itu sambil tersenyum manis ke arah Tono. "Wah, benar-benar wanita idaman kamu Wi. Maksudku wanita pemberani," jawab Tono yang sengaja ingin merayu wanita tersebut. Dan ketika Tono akan meminum teh yang disuguhkan oleh Dewi, baru saja bibir gelas menyentuh bibir Tono. Tiba-tiba, teh yang semula berwarna coklat tua berubah warna menjadi merah pekat dan berbau sangat amis. Tono pun kaget. Dalam benaknya, "Hah? Apa ini?" Dan ketika pandangan Tono beralih ke wanita itu, Dewi yang semula cantik bagaikan bidadari berubah menjadi seorang wanita dengan wajah yang penuh luka. Wajahnya hancur, darah memenuhi seluruh bajunya, dan dari mulutnya keluar belatung-belatung yang baunya amat sangat menyengat. Setan!" Tono pun teriak sekencang-kencangnya, dan dia berusaha lari keluar dari rumah tersebut. Dan ketika sampai di ujung pintu, Tono dibuat makin bingung. Kenapa tidak? Jalan yang dia lalui menggunakan sepeda motor ketika dia berangkat tadi seperti lenyap entah kemana. Dan pemandangan serta rumah-rumah di sekitarnya pun berubah menjadi hutan belantara. Lalu, bagaimana dia bisa sampai ke rumah yang letaknya di tengah hutan tersebut? Lalu, Tono tak ingin pikir panjang. Dia lari sekuat tenaga masuk ke dalam hutan meninggalkan rumah tersebut. Tapi, lagi-lagi, wanita itu pun terus mengejar Tono sambil berkata, "Kita akan selalu bersama ya mas?" Tono semakin ketakutan. Dia terus dan terus berlari tanpa henti. Hingga akhirnya Tono pun tewas dengan kondisi tubuhnya tersangkut akar pohon di tebing jurang. Dan konon katanya, sampai saat ini pun di malam-malam tertentu, arwah Tono masih berlari-lari di dalam hutan sambil terus dan terus meminta pertolongan. Cerita pun selesai. Dan itulah kiranya cerita horor kali ini. Semoga dengan cerita ini Anda akan sedikit lebih terhibur. Kita akan berjumpa lagi di cerita berikutnya dengan cerita yang lebih menyeramkan tentunya. Saya, Bang Yon, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum.